Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini saya mendapatkan tugas untuk men-share perawatan kulit bagi penderita diabetes. Tadi sebelumnya Dr. Faulisa sudah menyampaikan tentang perawatan pada kaki diabetesi. Saat ini saya berbicara tentang kulit. Kenapa demikian? Karena pada kulit seorang diabetesi itu terjadi perubahan tidak seperti kulit pada orang normal, karena dia mengalami sedikit kekeringan. Coba Bapak dan Ibu bisa diperhatikan kulitnya, coba diperhatikan kulitnya masing-masing, bandingkan dengan yang non-diabetesi. Jadi teman-teman yang tidak diabetes. Kita ketahui bersama bahwa pada seorang diabetesi, orang yang menderita diabetes, kalau kita perhatikan kulitnya mengalami perubahan. Dan ini tidak hanya di bagian-bagian tertentu, tapi bahkan secara menyeluruh. Sebagian akan mengalami keluhan yang tidak tampak di kulitnya, tapi dia merasakan gatal. Dia akan merasakan kulitnya kering. Nah, ini kita harus menjaga dengan baik supaya tidak timbul luka nantinya, supaya tidak timbul penyakit pada kulit ini. Karena pada kulit diabetesi akan mudah terbuka yang menimbulkan infeksi, juga menimbulkan nanti jamur, dan juga menimbulkan luka. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Faulisa, kenapa demikian? Karena nutrisi untuk yang masuk di otot ataupun kulit juga itu akan terganggu. Oleh karena itu, bagi para penderita diabetesi diharapkan untuk bisa menjaga kulitnya dengan baik. Nah, seperti yang kita lihat bersama pada penelitian dari Amerika mengatakan bahwa pada penderita diabetes mellitus itu terjadi peningkatan risiko untuk kelainan bentuk pada kulitnya, seperti lesi kulit, kemudian luka baik di kulitnya sendiri ataupun di kaki. Ini merupakan komplikasi akibat dari gula darah yang selalu tinggi. Bagaimana jika gula darah ini tidak teratasi, komplikasi pasti akan timbul. Nah, gangguan dari kulit ini nggak bisa kita abaikan, karena dia sering tidak terdiagnosa. Saat ini pada ibu-ibu yang sebagian besar sudah menutup auratnya, jadi kan tidak tampak. Ada kulit yang luka, ada kulit yang tercoel, ada di bagian kaki, di bagian betisnya, yang karena garukannya dia terluka, itu pada umumnya tidak tampak. Dan merasa sudah hal yang biasa. Nanti pada saat terjadi keluhan, pada saat benar-benar luka yang biasanya timbul nanah, ini baru seminggu, padahal sebetulnya sudah ada luka sebelumnya. Nah, ini tidak hanya pada diabetes yang tipe 2, tapi diabetes tipe 1 pun sama demikian. Oleh karena itu, kami harapkan para penderita diabetes ini untuk betul-betul nanti memperhatikan juga bagian kulit, supaya kita bisa percaya diri untuk tampil, untuk kita menyampaikan sesuatu. Nah, kenapa sih kulit pada penderita diabetes ini, apa sih yang kita pikirkan? Di sini kita lihat bersama bahwa foto kita lihat di sini cuman garuk-garuk aja, tapi nggak ada tapakna. Ayak gatul dok, tapi te ayak bintil, te ayak cenang, te ayak merah-merahnya, itu nggak ada. Tapi tetap menggesek seluruh tubuh. Yang muncul adalah nanti muncul garis-garis luka di situ. Nah, yang tidak kita sadari pula, nanti timbul jamur juga. Bisa timbul di bagian badan, bisa timbul di bagian wajah, dan lain sebagainya. Nah, ini kita lihat bersama. Seperti inilah yang terjadi. Ini pada umumnya adalah jamur. Kalau orang Sunda bilang ini, apa ini namanya yang
yang di sela-sela jari itu seperti ya sebetulnya jamur, tapi kalau orang Sunda bilang lencangan, Dok, lencangan. Lencangan, betul. Lencangan. Kalau yang kaki tadi sudah dilihatkan oleh Dokter Ima juga bahwa di bagian kaki sampai dilihatkan tadi ada grade 0, grade 1 seperti itu, dan ini perjalanannya di bagian telapak kaki seperti itu. Kemudian ini yang di bagian pipi ini tampak juga ini adalah jamur. Karena dan tampak juga kulitnya begitu keringnya ini untuk penderita diabetes. Kita lihat selanjutnya, ini yang karena bakteri. Jadi karena kuman. Kembali lagi, awalnya karena kulit yang kering, kemudian tanpa kita sadari, kita garuk, muncullah seperti ini. Kuman ikut masuk dan terjadilah infeksi. Infeksi pada diabetes yang gula darahnya tidak terkendali biasanya jadi lebih lama untuk mengembalikan jaringannya kembali normal kembali. Nah, seperti ini. Dilihat bolak-balik truisen, bolak-balik truisen, ternyata gula darahnya tinggi. Kemudian ini di bagian jari, bagian mata seperti ini. Nah, kulit penderita diabetes ini terjadi kelainan, dimulainya dari dia awalnya adalah pemberian makanan pada kulit ini menjadi berkurang, yang mengakibatkan kulit kering. Nah, kulit kering ini juga berakibat bisa menimbulkan terjadinya infeksi baik oleh bakteri ataupun timbulnya jamur. Kalaupun nanti tergesek ataupun terluka, biasanya luka pada orang diabetes ini sulit sembuhnya. Kenapa demikian? Karena tadi nutrisi-nutrisi yang masuk ke dalam jaringan di otot ataupun kulit tidak sampai. Ini yang mengakibatkan kulit kembali ke sehatnya jadi lebih lama. Kulit kering pada diabetes mungkin sudah menjadi hal yang sudah adaptasi biasa saja. Jadi hal ini dirasakan oleh para diabetesi karena sudah terbiasa, jadi tidak merasa aneh gitu. Biasa saja tanpa menggunakan pelembab, kemudian menggunakan sabun yang biasanya sabunnya yang bukan yang moisturizer, yang tidak mengandung pelembab, justru kita menggunakannya banyak busanya. Nah, itu mungkin sesuatu yang tidak semestinya untuk para penderita diabetes. Jadi, apalagi kalau sudah gatal-gatalnya memang tidak muncul apa-apa, bisa beli obat sendiri atau datang ke apotek, cari obat gatal, dengan minum obat udah selesai. Tapi penyebabnya belum kita cari, penyebabnya sebenarnya karena gula darah yang tinggi tadi. Rasa gatal itu biasanya terlokalisir. Nah, ini menyebabkan kadang-kadang kulit menjadi semakin kering dan sirkulasi yang buruk karena sering kita gesek, kita garuk menyebabkan luka. Hal ini yang menyebabkan nanti terjadinya timbulnya sampai dengan yang dikatakan ulkus, yang dikatakan luka diabetes, bahkan timbul sampai dengan kejaringan ototnya yang kena. Ini akibat dari gula darah yang kembali lagi yang tidak terkontrol. Saat sirkulasi yang buruk, ini menyebabkan kulit menjadi gatal, dan biasanya yang paling gatal itu daerah yang ke bawah, tungkai, mulai dari betis, turun ke bawah sampai dengan ke telapak kakinya. Pada infeksi bakteri, kenapa ini bisa terjadi? Tadi diawalinya adalah kembali lagi tetap karena kulit yang kering, jadi karena kelembapannya yang kurang, sehingga menyebabkan pori-pori dari kulit ini akan membuka, yang menyebabkan bakteri atau kuman lebih mudah untuk masuk. Jika pada mata, ini akan menyebabkan yang dikatakan blefaritis, muncul Sunda mah, truisen Bang Inten. Nah, kemudian pada kulit yang biasa bisa menyebabkan bisul atau folikulitis, bisa juga sampai dengan karbunkel istilahnya, ini infeksi pada kulit dan jaringan di bawahnya.
Bahkan kalau tadi kita lihat di slide-slide yang sebelumnya, dilihat di slide pada Dr. Faulisa tadi, sampai dengan ke kuku pun akan bermasalah. Jadi beberapa organisme yang berbeda dapat menyebabkan infeksi pada kulit, yang umumnya paling banyak itu adalah Staphylococcus. Sehingga pada kulit yang terluka pun tidak hanya semata-mata bisa dijaga lukanya, tapi juga kita harus berikan antibiotik secara oral. Kemudian infeksi jamur juga bisa terjadi, tidak hanya pada kulit, bahkan pada infeksi jamur ini juga bisa terjadi pada organ intim kita. Jadi pada laki-laki ataupun mau pada perempuan sama. Yang bisa nanti keluhannya juga seperti ada keputihan. Nanti pada bapak-bapak keluhannya di daerah area ininya, daerah area penisnya, skrotumnya itu juga bisa menimbulkan jamur di sana. Yang paling banyak penyebabnya adalah Candida albicans. Jadi seperti jamur ini seperti ragi yang bisa menyebabkan kalau di kulit nanti bisa sampai dengan melepuh, tapi kalau di dalam organ reproduksi, diantaranya pada vagina ataupun pada penis, itu bisa menyebabkan juga seperti keputihan. Dan yang paling banyak jamur ini timbulnya pada lipatan-lipatan. Contohnya lipatan di bawah payudara, kemudian lipatan di aksila itu ketiak, kemudian lipatan di belakang lutut, lipatan di antara paha dengan badan. Jadi di daerah inguinal istilahnya. Nah, hati-hati untuk daerah-daerah itu, lipatan-lipatan itu betul-betul bisa dijaga, jangan sampai bisa ditumbuhin oleh jamur. Sekarang yang materi yang intinya, jadi perawatan kulit menurut American Diabetic Association, tadi saya sampaikan bahwa orang Indonesia pada umumnya senangnya pakai sabun, pasti busanya banyak, berendamnya pakai busa, tanpa memperhatikan ini ada pelembabnya enggak ya. Nah, oleh karena itu, yang paling penting, satu, kita mesti menjaga gula darah kita terkendali, sehingga menghindari terjadinya kulit kering, dan akan menangkis untuk masuknya bakteri ke dalam kulit. Untuk menjaga kulit tetap bersih dan itu perlu kita lakukan, boleh menggunakan seperti ini ya, kita mandi dengan shower, tapi sabun tolong menggunakan sabun yang dengan pelembab. Jadi bukan yang penting busanya banyak, tapi yang melembabkan kulit. Pada umumnya ibu-ibu atau bapak-bapak juga kurang menyukai kalau dengan pelembab, karena menjadi licin sebetulnya, setelah mandi itu jadi licin. Nah itu yang bagus sebetulnya. Kemudian kita biasakan juga setelah kita mandi itu menggunakan pelembab atau lotion, tapi hati-hati jangan digunakan untuk daerah lipat-lipat itu tadi. Kenapa demikian? Untuk daerah lipat itu, jika kita menggunakan dengan ini yang banyak, pelembab yang banyak, dia akan justru menimbulkan jamur. Hati-hati juga untuk menggaruk daerah punggung, daerah perut. Oleh karena itu yang disarankan setelah mandi kita tetap menggunakan lotion, menggunakan body lotion, jadi yang kelembabannya cukup, yang bisa dirasakan oleh bapak dan ibu. Jadi bukan hanya mandi tangan saja dan di kaki yang kelihatan, tapi justru dalam keadaan secara keseluruhan kita tambahkan pelembab. Nah, hati-hati jika kita sudah mempunyai luka, jangan diabaikan. Seandainya kulit kita sudah terbuka, walaupun kecil sekali, itu rawat dengan baik. Jadi jangan diabaikan, ini baru sehari, baru 2 hari. Kalau memang itu gula darahnya lagi tinggi, dengan luka sedikit itu akan berisiko. Oleh karena itu, betul-betul dirawat walaupun luka kecil. Jadi segera berkonsultasi dengan dokter keluarganya, mau di FKTP, mau dokter yang menanganinya, silahkan untuk penanganan luka tersebut. Nah, tadi juga sudah dilihat di tipsnya Dokter Ima untuk bagaimana sih untuk supaya kita kakinya sehat. Jadi hati-hati kita memilih sepatu yang seperti apa.
kemudian menggunakan kaos kaki. Jadi kalau menggunakan sepatu, tolong sepatu itu betul-betul diperiksa dulu, sepatu atau sandal diperiksa dulu. Jangan-jangan di dalamnya ada pasir, ada batu, ada sesuatu yang di dalamnya tanpa terasa, kemudian kita injak, kita masukin aja kaki. Oleh karena itu, sebelum menggunakan sepatu juga kita, sepatu ataupun sandal, kita harus ketuk-ketuk, jangan sampai ada sesuatu yang ada di dalam sepatu atau alas kaki kita. Nah, jika kita menemui masalah tentang kulit, tolong segera konsultasi kepada dokter yang biasa menangani Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan lagi kepada Dr. Yosef.